Welcome to my channel. Salam sehat, selamat datang kembali di channel Bung Harpa. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik yang di tanah air di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, di Australia, mungkin di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Qatar, di Saudi, di Erbil, di Eropa, Inggris, Belanda, Jerman, dan lain-lainnya, juga di Amerika Serikat maupun juga di Zimbabwe, Afrika, dan juga Sudan Selatan. Senang sekali gue kembali hadir menyapa kalian. Dan sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol kita di kesempatan kali ini, dari lubuk hati yang paling dalam gue ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, baik yang subscribe maupun yang juga nggak mau subscribe ya. Karena banyak dari kalian juga yang memberikan masukan-masukan, saran-saran, kritikan-kritikan yang tentunya membuat channel ini terus berkembang. Mulai dari isu, topik maupun juga masalah teknis ya, seperti suara, gambar, dan lain-lain. Mudah-mudahan semakin baik dan jangan pernah berhenti untuk berkembang. Nah, langsung aja ya, basa-basinya sudah cukup. Tapi itu bukan basa-basi lah, itu memang gue pengen ucapin ke kalian. Topik kali ini ada dua pemain, dua isu yang akan gue bahas. Dua pemain yang menurut gue perannya sangat penting di tim nasional Indonesia. Dua pemain ini sudah berjuang dan memberikan kontribusi ke Merah Putih sejak round 2. Siapa lagi kalau bukan Bang Jai, bukan alias ya, itu aliasnya, nama aslinya Jait Ses, dan juga Wak Haji, yaitu nama aslinya Ragnar Oratmangun ya. Dua-duanya pemain naturalisasi. Kalau Jait Ses kita sedikit napak tilas ya, dia itu main pertama kali debut lawan Vietnam ya kalau nggak salah. Terus kalau Ragnar itu lawan Vietnam tapi yang di Midin. Kalau Jai itu yang di Gelora Bung Karno. Nah, dua berita. Jai Itses dulu kita akan mulai. Ini banyak banget yang nunggu kemana sih Bang Jai ingin berlabuh menambatkan hatinya. Dan gue udah bilang ke teman-teman, selama ini isunya masih simpang siur. Kalau isunya akuratan beritanya itu less than 50%, maka gue nggak mau ngangkat dulu gitu. Memang ada beberapa isu dia sempat dikaitkan ke Udinese, ke Genoa juga, bahkan sempat katanya mau ke Como. Itu ya mungkin nggak salah ya, tapi nggak bold isunya. Itu gue nggak angkat, gue kesampingkan. Nah terakhir, ini bukan A1 ya, tapi data primer istilahnya yang memang gue coba rangkum dari berbagai sumber, baik di media konvensional maupun yang non konvensional, dan juga ya diskusi dengan beberapa orang yang cukup punya posisi. Nah Bang Jai ini gue nggak tahu ya judulnya sama nggak, nanti gue bikinnya 77% on the way ke Torino. 77%. Kenapa gue mengatakan 77%? Karena masih ada 23% yang tergantung dari faktor eksternal. Jadi begini, di Torino itu mereka sedang dalam proses negosiasi untuk menjual Saul Coco. Ini pemain asal Guinea Ekuatorial ya. Saul Coco ini pemain yang direkrut Las Palmas musim lalu. Tahun ini cukup kontributif ya bersama Torino dan sedang ditawar oleh Spartak Moskow. Bandrol itu 15 juta euro, kalau dirupiahin mungkin sekitar 200 miliaran. Nah, tapi lagi dalam proses negosiasi. Nah, diharapkan dalam waktu dekat, mungkin 1, 2, 3 hari ini bisa selesai. Dan dari situlah uangnya bisa untuk menebus Jai Itses gitu. Jadi kuncinya nih 23%-nya di sini teman-teman. Ya, ini dari berbagai sumber yang gue rangkum. Kemudian, nah Jai Itses sendiri bagaimana prosesnya? Sebenarnya udah, kalau hanya Jai Itses berdiri sendiri ada duitnya, ini 95% udah jadi nih. Karena hanya soal selisih 1 juta euro. Jadi bandrolnya itu antara 8 juta sampai 10 juta euro yang coba dinegosiasikan. Nah, Torino sendiri, direktur olahraganya merasa sebenarnya dia kurang serak dengan Jai Itses karena mereka sedang mencari CB yang berkaki kiri. Nah, ini baru kita paham nih bagaimana mahalnya pemain berkaki kiri, karena hanya nggak sampai 10% kalau nggak salah orang tuh yang kidal ya, kiri dari lahir itu singkatannya. Tapi ya mereka juga melihat punya potensi yang bagus dalam diri seorang Jai Itses dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nah akhirnya
negosiasi ini sedang berlangsung. Cuman ya mungkin kalau kalian dulu sempat suka tawar-tawaran baja ya, hanya cuman beda tipis aja sedikit ya. Jadi ini hanya soal finalisasi, tapi intinya mesti dapat duit dulu begitu. Jadi dibanderol 8 sampai 10 juta euro. Ya, kalau 10 juta euro itu di rupiahkan 189 miliar. Jadi ya range-nya intinya gampangnya antara 170 sampai 190 miliar lah gitu ya. Nah, kemudian satu term yang juga coba ditawarkan oleh Torino kepada JHS adalah ini pembagian hasil penjualan kalau suatu saat nanti JHS dijual lagi. Jadi ini kalau dia terima, maka kontraknya biaya transfernya bisa agak sedikit berkurang karena ada prospek opportunity yang mungkin didapat JHS kalau suatu saat nanti dia pindah lagi. Nah, itu digunakan untuk sedikit menekan biaya transfer sekitar 1 juta euro. Tapi again, ini mesti nunggu penjualan Saul Coco gitu ya. Torino ini ya lumayan bergengsi, dan memang kalau kita lihat dalam 3 pertandingan pramusim itu Jaitsa sama sekali udah nggak dimainkan. Ya, terakhir kan pertandingan kalau kita bicara Serie A dulu deh, musim lalu itu kan terakhir lawan Juventus kalah 3-2 kan, Venezia. Dan di situ Jaitsa memang nggak main karena akumulasi kartu ya. Nah, kemudian setelah itu liburan, kemudian ada 3 pertandingan persahabatan yang dilalui oleh Venezia. Ini gua catat nih, nah karena ejaannya susah. Saat menang 4-2 lawan Dolomiti Bellunesi. Nah, itu juga Jaitses nggak ada. Kemudian saat menang 5-0 dari Torres, gua nggak tahu nih klub mana, juga nggak ada. Dan terakhir waktu menghadapi Beerschot, ini klub asal Belgia, 1-1 mainnya Venezia, juga nggak ada Jaitses gitu. Jadi dari sini kan, dari kepingan puzzle ini kita bisa ngelihat it's all about time buat Jaitses untuk mendapatkan klub baru, dan dia sangat layak menurut gue main di Serie A. Cuman memang kalau bisa jangan bukan kalau bisa ya, kalau menurut gua itu kan hak dia ya. Kalau dia mau menerima tawaran Juve kemudian jadi penghangat bangku cadangan ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau menurut gua, dan gue yakin sebagian dari kalian sepakat, mendingan dia main di ya let's say mediocre lah. Ya agak-agak papan bawah dikit juga nggak apa-apa. Kalau bisa mediocre, yang penting dia main. Nah, di Torino itu jaminan dia main itu ada gitu, ketimbang dia sempat dikaitkan waktu itu Inter Milan, Aston Villa lah. Ya bukannya kita nggak mau, tapi realistically kalau dia main di dua klub itu kayaknya agak susah untuk nembus tim utama, dan nanti kan imbasnya ke tim nasional kita juga. Kalau dia jarang main, competitiveness levelnya turun, kebugarannya juga mungkin turun, kepercayaan diri turun. Takutnya nanti berimbas ke tim nasional kita yang nanti 64 hari lagi akan menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia round ke-4. Ya, tepatnya tanggal 8 Oktober nanti, dan 11 Oktober kita akan menghadapi Irak. Nah, jadi kembali lagi ke Jai. Gaji juga gua walaupun bukan yang nerima gaji tapi senang dengernya, karena waktu di Torino gaji dia itu 190.000 euro per tahun. Kalau dirupiahin itu sekitar 3,35 miliar. Jadi kecil gajinya kalau dibandingin Liga 1, teman-teman. Dia udah lumayan ya, pemain inti di Indonesia itu gajinya bahkan ada ya, gua nggak usah sebut lah, pemain yang nggak jarang main aja bisa digaji 2-3 M, striker gua nggak usah sebut. Nah, kalau dia nanti pindah ke Torino, digadang-gadang gajinya itu akan melonjak 2 kali lipat. Jadi dari 3,3 bisa jadi sampai 5, 6 atau 7. Karena di Torino sendiri saat ini gaji yang terendah itu 3,8 M, yang terendah. Ini berarti cadangan kan, sementara JHS akan diprospekkan atau diproyeksikan sebagai pemain inti. Nah, jadi itu dia 77% karir dari Jai itu akan ke Torino. Ya, akan ada derby Turin nanti nih ya, antara lawan Juventus. Seru banget ya, mudah-mudahan kita bisa nonton ada live reaction juga. Dan itu tadi kita masih menunggu Russian Roulette. Ini kenapa gue bikin judul Russian Roulette? Karena seperti klubnya ini kan, kalau Russian Roulette itu kan pelurunya 1 ya, kemudian di klik gitu ya, sampai nanti ada yang ketembak. Nah, itu ketembaknya mudah-mudahan Torino. Ya nggak masalah, yang penting itu tadi dia bisa dapat tempat inti di sana. Dan gue yakin sebagian dari kalian sudah ada yang mengaku-ngaku fans Torino dari lahir, ya kan? Pasti. Nah, last but not least, Ragnar Oratmangun. Ini info A1 ya buat kalian.
Banyak yang bertanya-tanya kemana sih Wahaji? Ini pemain yang salah satu gue sangat respect, sangat suka ngelihatnya. Kenapa? Karena semangat, work rate-nya juga sangat tinggi, nggak banyak ngomong. Dan berapa kali gue ingat sekali ketemu itu di Hotel Hilton apa kalau nggak salah di Jeddah, pertandingan pertama sekali di mana dia cetak assist kan. Walaupun ada yang mengakui dia gol ketika tembakannya mengenai punggungnya Sandy Walsh. Anyway, di situ gue masih ingat sedikit cerita ya. Lagi dia duduk pakai headphone, nggak tahu dia ngomong sama siapa, mungkin pacarnya atau orang tuanya. Gue deketin, dia ramah, menyapa segala macem. Jadi gesturnya enak lah ya, apa sama si Ragnar ini. Tapi sayang, memang kita tahu dia mengalami satu penyakit lah ya, penyakit di kakinya. Ya mungkin sebagian udah sempat spill, gue dengar waktu live reaction di AFC House waktu itu. Dan sudah sembuh, sudah latihan, dan gue bahkan dapat foto langsung dari tim kepelatihannya Dender. Langsung foto yang waktu itu gue angkat 3 minggu lalu kalau nggak salah. Sudah latihan, tapi kemudian banyak yang bertanya-tanya. 2 pertandingan Dender terakhir itu kalau nggak salah lawan Standard Liège. Pokoknya 2 pertandingan awal kompetitif musim inilah udah mulai, namanya nggak masuk DSP. Nah ternyata dia memang sudah oke nih, udah recovery, cuman dianggap belum fit enough untuk bermain di level kompetitif gitu. Jadi sabar. Nah, masih ada 64 hari lagi paling enggak menuju nanti bulan Oktober untuk lawan Saudi. Ya, kita berharap, kita berdoa seperti yang kita lakukan saat di Piala Asia Senior, di Piala Asia U23, the power of prayer. Semoga Wahaji Ragnar itu bisa segera pulih karena kita sangat membutuhkan dia dalam upaya untuk mengcrack pertahanan Saudi. Kita udah lihat bagaimana dia berhasil juga menjebol gawang Saudi, at least melalui asis dia pertandingan pertama di round 3, dan kehadiran dia kembali tentunya akan memberikan semangat. Meskipun kalau dia mungkin worst scenario nggak bisa main, banyak alternatif ya. Mungkin Stefano Lillipali bisa main di sana, mungkin Renders, mungkin juga Dean James yang kemarin tampil cukup ciamik saat di Johan Cruyff Shield lawan PSV di mana dia mencetak 1 assist. Bisa juga dia menjadi alternatif karena aslinya adalah posisi left winger. Nah, teman-teman semua, itulah menu buat kalian di kesempatan kali ini. Ada 2 berita yang sangat penting dari 2 pemain yang sangat juga kontributif buat tim nasional kita, Bang Jaya dan juga Ragnar. Mudah-mudahan informasi ini bisa memenuhi kehausan kalian akan informasi soal persiapan tim nasional kita. Nggak kerasa, sebentar lagi nanti Oktober kita akan lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Dan sebulan kemudian kita akan ke Saudi bersama-sama. Dan seperti biasa, CBH akan terus mengawal tim nasional kita dan mudah-mudahan menjadi telinga dan mata buat fan. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu dan adios.